Halo para pelajar dan yang bukan pelajar tapi tetap mau belajar, selamat datang di Bimbel Corona. Kali ini kita bahas soal fisika yang kami terima dari seorang subscriber. Soal ini tentang gelombang. Terima kasih ya siswi yang berinisial KE, kelas 2 SMP di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Soal ini bagus dibahas, karena sangat menyentuh konsep dasar pengertian gelombang di sekolah menengah. Supaya bisa paham dengan mudah, sekarang fokus ke sini dulu ya. Kamu hanya butuh konsentrasi beberapa menit saja kok untuk menjadi ahli dalam menjawab soal ini. Sekarang, coba perhatikan di sekitarmu. Gelombang dan getaran ada di mana-mana. Ada gelombang suara yang ditangkap oleh sistem pendengaran kita, termasuk gendang telinga yang bergetar. Ada gelombang radio yang bisa ditangkap oleh alat-alat elektronik, gelombang mikro untuk memanaskan makanan, gelombang cahaya yang ditangkap oleh mata kita, termasuk infrared dan radiasi ultraviolet dari sinar matahari. Tahukah kamu, warna adalah respons sel-sel mata kita terhadap variasi dari frekuensi gelombang. Otak kita pun secara aktif memancarkan gelombang. Ya, saat ini sel-sel otak kamu bergetar dengan frekuensi sekitar 10-15 Hz karena kamu sedang menyimak video ini dengan santai. Semakin rileks, semakin rendah frekuensi gelombang otak. Dan saat tidur, gelombang otak hanya 1-2 Hz. Molekul dan atom-atom dalam tubuh kita, juga dalam benda-benda di sekeliling kita, selalu bergetar. Oke, kita bahas dulu konsep dasar dari gelombang. Arah getar gelombang transversal tegak lurus terhadap arah rambatannya. Perhatikan gambar gelombang transversal ini. Arah getar pada sumbu Y dan arah rambat pada sumbu waktu. Perambatan satu gelombang lengkap dalam gambar bisa dari A, B, C, D, E, ditandai dengan warna biru. Panjang gelombang sering disimbolkan dengan lambda. Ingat ya, satu panjang gelombang terdiri dari total satu bukit dan total satu lembah. Satu bukit A, B, C. Satu lembah C, D, E. Lalu jarak B ke F juga satu lambda. Kenalilah pola yang berulang dalam gambar gelombang. Jika kamu telusuri, titik E adalah pengulangan titik A. Titik F adalah pengulangan dari titik B. Juga gelombang di posisi G, fasenya sama dengan di posisi C. Sekarang, jika kamu telah paham, kamu pasti tahu bahwa dari titik A ke G ada 1,5 lambda. Tipe gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya sejajar. Gelombang suara merupakan tipe ini, di mana terjadi pemampatan dan perenggangan partikel udara yang merambat sampai menggetarkan selaput gendang telinga. Kita contohkan dengan pegas yang bergetar secara longitudinal, maka panjang gelombang adalah jarak total satu renggangan dan total satu rapatan. Sekarang, mari kita tinjau besaran-besaran yang menyangkut gelombang. Karena gelombang polanya berulang, kita boleh mulai dari titik mana saja untuk mengukur panjang gelombang. Dalam gambar ini, kita ambil jarak A ke E sebagai satu lambda. Waktu yang dibutuhkan menyelesaikan satu lambda disebut periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik. Satuannya Hertz. Hubungan periode dan frekuensi adalah kebalikan. Misalnya, gelombang 3 Hertz artinya 3 getaran per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi satu getaran, ya 1/3 detik. Jadi periode adalah 1 dibagi frekuensi. Cepat rambat adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu.
misalnya meter per detik. Bagaimana ya rumusnya? Gampang, kita pakai saja frekuensi yang satuannya sudah per detik. Oke, coba bayangkan. Banyaknya gelombang per detik yang diukur total panjangnya. Itulah cepat rambat. Jadi rumusnya cepat rambat sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Nah, itu rumus pertama. Rumus lain dari cepat rambat, ya tinggal memasukkan hubungan kebalikan dari perioda dan frekuensi. Gampang kan? Oke, akhirnya. Sekarang kita ke soal nomor 1. Soalnya saya tulis ulang secara singkat ya. Cepat rambat 24 meter per detik. Frekuensi 4 Hz. Tentukan panjang gelombangnya. Ya gampang toh. Ya sudah, kerjakan sendiri ya. Tinggal masukkan saja rumusnya. Kecepatan sama dengan frekuensi dikali lambda. Jadi panjang gelombangnya adalah cepat rambat dibagi frekuensi. Sama dengan 6 meter. Soal nomor 2, kita harus perhatikan gambarnya ya. Kita ukur panjang gelombang, yaitu jarak dari A ke E. Dari pola berulang, jarak E ke I juga sama dengan lambda. Lalu jarak I ke K hanya membentuk setengah gelombang. Nah, dari A ke K sepanjang 50 meter, ada 2,5 gelombang, ya kan? Jadi panjang gelombang adalah 50 meter dibagi 2,5 sama dengan 20 meter. Lalu untuk periode, juga serupa dengan mencari satu lambda. Waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat dari A ke K, yaitu 20 detik, dibagi 2,5 gelombang. Jadi periode adalah 8 detik. Frekuensi adalah kebalikan dari periode. 1/8 Hz. Akhirnya cepat rambat tinggal pakai besaran-besaran yang sudah kita temukan di atas. Kemudian ada jalan lain untuk cross-check, yaitu jarak dari A ke K dibagi dengan waktu dari A ke K. Coba dihitung, hasilnya harus sama ya. Oke, sudah terjawab semua ya soalnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau belum mengerti, ya coba disimak lagi deh video ini. Silahkan tulis komenmu atau pertanyaan singkat mengenai video ini melalui comment section di bawah. Jika punya soal-soal yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu kirimkan saja kepada kami. Sampai jumpa!